mempergunakan kebaikan itu sesuai dengan kemauan kita. Tidak, karena semuanya itu sudah ada tata caranya. Islam adalah agama yang paling sempurna. Baik dari mulai kita bangun pagi sampai tertidur lagi, itu semua sudah ada, Bu. Tata caranya udah ada. Terima kasih masih bersama kami di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Masih dengan tema kita hari ini, bersuci mudah tapi belum tentu benar. Silahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Tafadhol. Kan izin. Ustadz Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa RCTI dimanapun berada dan ibu-ibu semuanya. Bersuci tadi kita sudah belajar tentang tata caranya ya Ibu ya. Tata cara bersuci, dalilnya juga tadi sudah ada di surat Al-Maidah. Nah sekarang tipe-tipe bersuci ya, suci ini ada dua Ibu. Kita bersuci dari fisik ya, jasadiah, dan yang kedua adalah maknanya, yaitu bersuci dari dosa dan kesalahan kita. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, baik itu bertaubat ataupun membersihkan dirinya. Karena kebersihan sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Nah, bersuci, toharoh adalah aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Dan ada beberapa jenis dari toharoh yang biasa kita lakukan. Yang pertama, wudhu. Nah, wudhu ini biasanya untuk membersihkan dari hadas kecil ya. Kemudian ada juga tayamum, Ibu. Tayamum ini apa? Tayamum bersuci menggunakan debu ya. Biasanya nanti kita taruh di lantai atau misalkan di dinding lalu kita bertayamum. Yang ketiga itu ada juga mandi wajib ya. Mandi wajib itu juga bagian dari bersuci. Biasanya kalau mandi wajib ini dari hadas besar ya. Yang keempat apa? Istinja biasanya ya. Kalau habis buang air ya itu juga kita bersihkan diri kita. Nah sekarang mengapa kita harus bersuci? Karena memang sehari-hari kita pasti terkena najis Bu, nggak sengaja, betul nggak? Ibu lagi jalan nih ya kan tiba-tiba kena apa? Pup. Pup bukan ya. Nah ya. Atau misal lagi di toilet nggak sengaja ya kan? Kemana-mana gitu ya. Nah itu juga kena nanti khawatir terkena najis. Najis juga nanti ada 3 Bu. Ada najis ringan, mukhaffafah, ada najis sedang, mutawassithah atau najis besar. Apa itu? Mughalazoh ya. Nah 3 hal ini tentu tadi tata cara untuk mensucikannya ada dengan wudhu, ada yang dengan tayamum, ada yang dengan mandi hadas besar gitu. Jadi ini adalah bagian yang memang harus dilakukan karena toharoh ini adalah syarat sahnya ketika kita mau sholat gitu. Jadi kalau ibu mau sholat tiba-tiba nggak wudhu dulu sah atau tidak? Tidak. Atau ibu kedinginan nih, aduh dingin lah tapi ada air, mau tayamum aja boleh nggak? Hah? Kalau kedinginan boleh. Ibu belajar di mana? Nah, memang kalau memang kondisinya uzur ya, syar'i, sakit atau misalkan nambah demam ya, kan paling jago nih kalau buat alasan ya. Saya kalau kena percikan air itu bisa menggigil, bisa beku Ustadz. Nah, itu ya boleh. Tapi kalau bangun tidur, kedinginan AC, ya tetap harus wudhu ya Bu ya. Jadi Islam itu mudah, betul. Tapi bukan untuk dimudah-mudahkan ya. Allah itu baik ya, tapi bukan berarti kita mempergunakan kebaikan itu sesuai dengan kemauan kita. Tidak, karena semuanya itu sudah ada tata caranya. Islam adalah agama yang paling sempurna. Baik dari mulai kita bangun pagi sampai tertidur lagi, itu semua sudah ada Bu. Tata caranya udah ada. Tata cara makan udah ada belum? Udah. Tata cara apa lagi? Minum. Tata cara sholat. Tata cara semuanya udah ada. Allah sudah atur itu dengan sedemikian komprehensif, sedemikian baik.
Dan kita bisa melihat dalil-dalilnya tadi. Selama ada dalilnya, maka itu boleh dikerjakan. Dan Al-Quran adalah dalil petunjuk terbaik. Hudan linnas ya. Kalau hanya satu, itu namanya hidayah, singular. Tapi kalau komprehensif, banyak, nah itu namanya hudan. Dan apakah petunjuk yang terbaik? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan, bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi kita melaksanakan apapun. Jadi ibu kalau misalkan lagi bingung nih, buka Quran. Ibu lagi ada masalah apa? Biasanya ada masalah apa? Duit lah ini kayaknya ini. Hah? Itu bab rezeki, Bu. Kita bahas bab toharoh ya. Nanti dulu, ini udah duit, yang mukanya mau ngomong duit itu tadi. Ya, jadi buka Al-Quran. Ada lagi hadis juga tadi ya. Tadi yang Nabi berwudu dengan satu mud, itu ada di hadis. Ya, jadi jangan wudu satu ember gitu ya, atau sebanyak-banyaknya. Jadi semuanya sesuai tuntunannya. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Ustadz Terima ya. kasih. Udah mulai jelas Ibu ya pengertian najis dari sisi fikih dan akidah. Baik.